sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Salam bahagia dan sehat selalu. Saksikan 7 berita bahagia terbaru kami sampai selesai. Terima kasih. Berita pertama, Bambang Pamungkas tampar keras bakot sampah pemuja lokal pret. Berita kedua, alhamdulillah kabar baik. FIFA resmi akui kehebatan Indonesia untuk Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir langsung buat keputusan ini. Berita ketiga, kabar gembira. Calon naturalisasi timnas Indonesia Jay Izzes kondisinya sudah membaik soal penyakitnya. Berita keempat, Otto gemparkan Portugal. Satu pemain timnas Indonesia berkarir di negara Cristiano Ronaldo mendadak buat keputusan ini. Berita kelima, di depan putra presiden, Shin Tae-yong buat pengakuan jujur untuk pemain timnas Indonesia. Bisa bikin semuanya terharu dan kagum. Berita keenam, 5 negara yang tolak tegas main lawan Israel. Nomor 1 timnas Indonesia. Berita ketujuh, Shin Tae-yong resmi dapatkan 2 pemain keturunan tambahan di lini depan. Langsung jadi andalan di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Bambang Pamungkas tampar keras bacot sampah pemuja lokal pret. Dukung penuh naturalisasi keturunan Akmal Yuke, Towel Auto Kejang mendengarnya. Di tengah hiruk pikuk sepak bola Indonesia hari ini, tak pernah lepas berbagai goncangan yang ada. Prestasi timnas Indonesia hari ini bisa dibilang cukup baik ketimbang dengan yang sebelumnya. Keberhasilan tersebut bukan hanya pujian dan dorongan positif yang didapatkan timnas Indonesia, bahkan tak sedikit juga justru memberikan respons negatif terhadap timnas Indonesia hari ini. Pasalnya, timnas Indonesia hari ini banyak mendatangkan pemain naturalisasi untuk memperkuat tim skuad Garuda Muda. Pada kesempatan itu, legenda timnas Indonesia, Bambang Pamungkas, kini angkat bicara dan beri pesan untuk para pemain timnas Indonesia. Bagi saya, mau itu lokal, mau itu asing, atau bahkan dari planet lain sekalipun, selama dia membawa nama bangsa dan negara Indonesia, dan berhasil mengharumkannya dengan prestasi, maka wajib hukumnya kita memberikan dukungan dan apresiasi, ungkap Bambang Pamungkas. Alhamdulillah kabar baik. FIFA resmi akui kehebatan Indonesia untuk Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir langsung buat keputusan ini. Salah satu hal yang dipuji adalah sudah siapnya 26 dari 27 lapangan yang disiapkan untuk Piala Dunia U17 2023, termasuk 4 stadion yang akan digunakan pada laga-laga utamanya. 18 hari lagi menuju Piala Dunia U17 di Indonesia, FIFA sudah mulai mengecek persiapan lapangan yang akan digunakan untuk Piala Dunia U17, kata Erick Thohir. Ini menambah motivasi kami untuk melanjutkan kerja keras ini agar Indonesia bisa sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Bismillah, kami bawa Indonesia ke panggung dunia, katanya. Kabar gembira, calon naturalisasi timnas Indonesia Jay Izzes kondisinya sudah membaik soal penyakitnya. Ini penjelasannya. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Jay Izzes didiagnosis menderita penyakit trombosis vena. 4 hari lalu, tepatnya pada Kamis, Venezia Football Club mengumumkan kondisi kesehatan Jay Izzes. Pemain 20 tahun tersebut didiagnosis trombosis vena dengan mikroemboli paru. Hal ini diketahui setelah staf medis klub merawat Jay Izzes dalam beberapa hari terakhir. Izzes sudah keluar dari rumah sakit dan dalam kondisi fisik yang baik. Waktu pemulihan untuk kembali ke aktivitas kompetitif akan ditentukan pada pemeriksaan medis selanjutnya, tambahnya.
Auto gemparkan Portugal, satu pemain timnas Indonesia berkarier di negara Cristiano Ronaldo mendadak buat keputusan ini. Kabar mengejutkan datang dari pivot andalan timnas futsal Indonesia, Evan Soumilena, yang meminta keluar dari klub Liga Futsal Portugal, ADCR Caxinas. Klub Liga Futsal Portugal ADCR Caxinas mengumumkan bila Evan Soumilena meminta keluar dari klub pada Senin (23 Oktober 2023). Manajemen ADCR Caxinas menginformasikan bahwa untuk alasan pribadi dan keluarga yang tidak dapat di atas, Evan Soumilena meminta untuk meninggalkan klub kami, bunyi pernyataan ADCR Caxinas. Kami berharap atlet dapat mengatasi semua kesulitannya secepat mungkin, tambahnya. Di depan putra Presiden, Shin Tae-yong buat pengakuan jujur untuk pemain timnas Indonesia. Bisa bikin semuanya terharu dan kagum. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengingatkan para pemainnya untuk terus menerapkan pelajaran yang didapat di timnas Indonesia ketika membela klub masing-masing. Hal ini penting untuk menjaga kualitas permainan para pemain, terlebih dengan persaingan yang ketat di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong mengatakan ia selalu menekankan kepada para pemainnya untuk fokus pada negara saat membela timnas Indonesia dan fokus pada klub saat memperkuat klub masing-masing. Namun ia juga ingin para pemain menerapkan pelajaran yang didapat di timnas Indonesia di klub masing-masing. Hal itu penting agar ilmu yang didapatkan di timnas Indonesia dapat ditularkan saat membela sang klub. Lima negara yang tolak tegas main lawan Israel, nomor 1 timnas Indonesia. Israel sedang menjadi sorotan karena aksi brutal militer mereka kepada masyarakat sipil Palestina. Akibatnya, ribuan masyarakat Palestina meninggal dunia dalam beberapa minggu terakhir. Efek tindakan keji di atas, banyak negara di dunia yang tak menjalin diplomasi dengan Israel. Bahkan di ajang olahraga sekalipun, negara-negara ini enggan bertanding melawan Israel. Lantas, negara mana saja yang dimaksud? Yang pertama jelas timnas Indonesia, lalu diikuti Mesir, Iran, Turki, dan Argentina. Shin Tae-yong resmi dapatkan 2 pemain keturunan tambahan di lini depan, langsung jadi andalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. SHIN Tae-yong resmi mendapatkan 2 pemain keturunan tambahan di lini depan. Apakah 2 pemain ini langsung menjadi andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada November 2023 hingga Juni 2024? Sosok 2 pemain keturunan tambahan yang dimaksud adalah Chow Yun Damanik dan Amar Brkic. 2 pemain ini memang bukan ditemukan oleh Shin Tae-yong, namun bukan berarti pelatih asal Korea Selatan itu tak dapat mengandalkan tenaga keduanya. Sekadar diketahui, Chow Yun Damanik dan Amar Brkic merupakan pemain keturunan yang dipersiapkan membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Hal itu berarti Chow Yun Damanik dan Amar Brkic sudah dipastikan memiliki paspor Indonesia dan dapat memperkuat timnas Indonesia U17, U20, U23, dan senior. Sekarang yang jadi pertanyaan, memangnya Shin Tae-yong membutuhkan tenaga keduanya? Untuk menjawab pertanyaan itu, Chow Yun Damanik dan Amar Brkic dapat unjuk gigi di hadapan Shin Tae-yong saat memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023.
Jika selama Piala Dunia U17 2023 Chow Yun Damanik dan Amar Brkic tampil brilian, hanya masalah waktu bagi keduanya memperkuat timnas Indonesia senior racikan Shin Tae-yong.